Ada apa, Cutki? Maafkan aku telah merusak kuemu. Aku merasa bersalah. Kau jangan pernah bilang kalau kau tidak punya kemampuan. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Kau memang sudah menghancurkan kuenya, tapi hanya satu. Kita akan menghadapi ratusan pelanggan dan menerima banyak pesanan. Kau bisa melakukannya, kau bisa. Iya, aku tahu kau cenderung membuat kesalahan. Tapi kau melakukan satu kesalahan lagi dengan mengatakan kau tidak mampu. Dengar ya, aku akan mengizinkanmu masuk ke rumah hanya apabila kau berteriak dari kebun belakang bahwa kau mampu melakukannya. Aku hanya minta itu saja, cukup. Lakukan sekarang. Dia mampu melakukannya. Aku tidak nyaman di rumah, jadi aku datang ke sini menenangkan diri. Seolah kita salah besar dengan tidak membuat halwa. Tidak bisa dia meminta baik-baik. Saru, Ada apa? Dia kan pemilik dari salah satu restoran terbaik di kota ini. Dia bisa memesan halwa untuk istrinya yang sudah meninggal. Tapi tidak, dia ingin aku yang melakukannya. apa maksudmu? Dia ingin kau melakukannya? Paling tidak berpikirlah sebelum kau bicara. Hanya kita berdua yang selalu membuat Eji bahagia. Kau mengerti? Iya, Kak Laksmi. Itu yang dari tadi aku coba katakan. Dia marah karena tidak ada yang memasak sujika halwa. Apa dia tahu apa yang mengganggu pikiranku? Kita tidak boleh melakukan apapun. Aku sendiri kan mempunyai banyak mimpi. Aku pikir setelah menikah dengan keluarga Jindal, dalam waktu 6 atau 8 bulan aku bisa memajukan restoran mereka. Dengan keahlianku di bidang bisnis. Aku ingin menggantikan suami Kak Durga sebagai kepala pemasaran. Saru, cepat atau lambat mimpimu akan terwujud. Tapi bagaimana denganku? Aku sudah menikah 2,5 tahun. Setiap aku mencoba mendekat suamiku, kau tahu apa katanya? Katanya, "Baby Bu, aku minta izin ayah dulu. Kita akan tidur bersama kalau ayah mengizinkan." Kami ini suami istri, itu aneh kan? Kalau kita punya mertua, mereka pasti akan mendesak kita punya anak. Tapi kami bahkan tidak punya satu anak pun. Itu karena anak EJ takut padanya. Dia itu terlalu ketat. Kami ingin cari ibu mertua agar dia bisa membuatnya berhenti mengawasi Kau kita. salah. Kalian berdua salah. Kenapa kalian berdua mudah melupakannya? Lebih penting menemukan ibu mertua untuk kita daripada menemukan pasangan untuk EJ. Kita memerlukan orang yang bisa menjaga keutuhan keluarga besar ini. Seseorang yang dapat memastikan bahwa kita akan diperlakukan dengan hormat. EJ tidak salah. Dia hanya kesepian. Dia menjadi depresi karena kesendiriannya itu. Seperti ada peperangan di dalam dirinya setiap hari. Dan dia melawannya dengan menghabiskan lebih banyak waktu di dalam restoran atau dengan menghukum kita bertiga. Atas kesalahan yang kita perbuat, tidak ada yang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibu mertua Antara. EJ itu tidak salah dan kita harus mencari seorang istri untuk EJ agar dia dapat merawat EJ. Mengapa kita harus merawatnya? Tapi Durga, apa menurutmu EJ akan setuju? Apa maksudmu, Kak Durga? Aku tidak mengerti. Kita seharusnya tidak ikut campur masalah ini. Yang kau pikirkan hanyalah mencari ibu mertua. Bagaimana dengan sifat EJ yang pemarah? Aku yakin dia tidak setuju menikah. Saru! Tolong! Tolong aku! Saru! Apa ada orang? Apa ada yang mendengar kami? Saru! Aku tidak kuat lagi, tolong! Ada apa, Kak Durga? Kakak membiarkan aku menggantung di sini.
Sekarang lupakan tentang ibu mertua selama hidupmu. Kau akan terjatuh duluan, bukan aku. Sudah, kalian diamlah. Saru, dengar. Gunakan kepandaianmu dan selamatkan kami. Ya, kalian jangan khawatir. Tuhan pasti akan mengirimkan seseorang. Berikan tanganmu. Kau? Gadis ceroboh. Apa dia bisa menyelamatkan kita? Aku rasa dia tidak akan bisa menyelamatkan kita. Dengarkan aku. Cepat pergi cari bantuan. Kau tidak akan mampu melakukannya. Kau sudah membuat malu ibu. Tapi tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Bagaimanapun, kau sudah membuat keributan di pesta itu. Ibu harusnya menghentikan mereka bertiga. Tapi ibu malah memihak mereka dan menggangguku. Sikap ibu sangat kekanak-kanakan. Jadi kau merasa tindakanmu benar. Kau melampiaskan rasa frustasimu pada mereka. Akhirnya, mereka melampiaskan kemarahan pada suaminya. Dan itu akan selalu terjadi di keluarga ini. Ini tidak bisa dipercaya. Ibu tahu, tidak ada yang dapat menggantikan posisi istrimu. Apa kau marah pada ibu karena ibu membela mereka bertiga? Coba lihat. Apa kau masih ingat? Saat kau masih kecil, kau selalu duduk di bahu ibu. Kau menolak untuk duduk di bahu ayahmu sendiri. Tidak peduli apakah dia memaksamu atau tidak. Tapi sekarang ibu tidak bisa lagi. Ibu tidak bisa menanggung bebanmu lagi. Beban apa, Ibu? Beban kesepianmu, Nak. Rumah ini terasa sangat kosong. Ibu cuma ingin menantu untuk ibu dan ibu mertua untuk Durga, Laksmi, dan Saraswati. Apa permintaan ibu terlalu berlebihan? Kenapa aku tidak setuju untuk Aku menikah? tidak ingin menikah, Bu. Kalian mengkritikku dengan alasan yang tidak masuk akal sama sekali. Iya, dulu aku duduk di bahu ibu karena aku tahu ibu tidak akan membiarkan kalau aku jatuh. Aku percaya pada ibu karena aku tahu kalau ibu memahami diriku. Tapi sepertinya itu bukan masalah lagi. Ibu mengerti bagaimana perasaanmu, Nak. Itu sebabnya tidak ada salahnya kalau kau menikah lagi. Apabila menantumu mengkhawatirkan tentang kebahagiaanmu, maka kau harus menghormati perasaannya juga. Tapi buktinya, kau malah marah pada mereka. Selain itu, kau juga menghina mereka. Itu tidak baik, Nak. Kami harap kau dapat menikah dengan wanita yang baik dan membawakan kami seorang ibu mertua. Jangan pernah kalian mengatakan 3 hal kepadaku. Pertama, aku tidak bisa melakukan apapun. Kedua, aku tidak bisa melakukan apapun. Ketiga, aku tidak bisa melakukan apapun. Karena aku bisa melakukan segalanya. Sekarang berikan tanganmu. Berikan tanganmu. Ayo, cepatlah. Bantuan, kalian sudah mati. Aku beritahu ya, aku bisa menarikmu ke atas. Berikan saja tanganmu ke sini. Ayo cepat. Saru,
dia benar, Ya, kita akan mati. Kenapa kita tidak mencoba diselamatkan olehnya? Ayo pegang tangannya. Ayo cepat. Aku kira gadis ini tidak akan bisa menyelamatkan kita. Sudah aku bilang kan? Jangan katakan aku tidak bisa melakukannya. Tidak pernah. Ini tidak akan pernah terjadi. Keinginan mereka tidak akan pernah dikabulkan. Hei, Paman! Gadis itu, aku sangat membencinya. Setelah kamu membuat keributan di pesta dan perbuatanmu pada EJ, aku tidak pernah mengira kalau aku akan mengucapkan terima kasih. Tapi kau telah menyelamatkan kami, kau memang pemberani. Untuk itu aku ingin mengucapkan terima Durga, kasih. Lihat ini kulit pisang. Kita terjatuh karena ini. Ada orang yang sangat bodoh melempar kulit pisang di sini. Orang tuanya harus disalahkan. Hei. Jangan menghina orang tuaku ya. Orang tuaku telah menanamkan nilai baik pada diriku. Ketika aku makan pisang itu, suasana hatiku sedang buruk. Mungkin aku tidak sengaja membuang kulit pisang itu di sini. Kalau tidak, aku tidak akan membuang sampah sembarangan. itu artinya kau yang membuang kulit pisang itu. Iya, itu yang baru aku katakan. Itu adalah kesalahanku. Dan aku tidak mungkin berbohong. Ibuku sering mengatakan bahwa aku terlalu jujur dan dia juga bilang bahwa aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Yang dikatakan ibumu itu memang benar. Sudah kuduga kau orang yang tidak bertanggung jawab. Pada saat pertama kita bertemu. Itulah sebabnya ibumu pasti khawatir. Jika kau tidak bisa mengatasi masalahmu, bagaimana kau bisa menjaga keluarga mertuamu setelah kau menikah? Iya benar. Sejak kami pertama bertemu, tidak ada yang berjalan normal. Kalau kami jatuh dari tebing, kami akan mati. Atau bisa jadi luka parah, hanya gara-gara kulit pisang yang kau buang itu. Kalau kau tidak bisa melakukan apapun, biarkan keluargamu sendiri yang mengurusmu. Ini terakhir kali kami bertemu denganmu. Jangan pernah perlihatkan wajahmu lagi. Gadis bodoh. Orang kaya semuanya memang sangat arogan. Aku telah menyelamatkan mereka dan sekarang mereka... Ya ampun, Gudan. Mereka menuduhku tanpa alasan. Aku tidak mau bertemu dengan mereka lagi. Perempuan-perempuan itu dan paman mereka yang arogan. Kalian semua sama. EJ memanggil kita. Bangun. Bangunlah. EJ memanggil kita. EJ! Suara itu sangat mengganggu. Iya, aku datang. Ini masih pukul 3 pagi. Ketika alarm EJ berbunyi, kita harus menemuinya. Ayo bangunlah. Ini bukan suara telepon. Ini bunyi alarm EJ. Ayo cepat bangun. Ini sendalmu. Ayo cepat bangunlah. Ayo. Omong kosong apa ini? Dia buat kita kerja di restorannya dan dia tidak membiarkan kita tidur nyenyak. Di mana Farda? EJ, dia ada di hatiku. Maksudku, Aku datang, Ayah. Aku datang.
Kenapa kau tidak membangunkan aku? AJ, kenapa kau belum tidur? Apa kau baik-baik saja? Belnya tidak berfungsi. Lalu, masalahnya? Belnya sudah 3 hari tidak berfungsi. Kenapa kalian sampai tidak punya waktu untuk memperbaikinya? Aku akan memperbaikinya pagi ini. Bagaimana kalau ada tamu datang sebelum itu? Dia akan berpikir bahwa kita tidak mau membukakan pintu ini. Kalian bertiga telah belajar bagaimana menjadi tuan rumah. Sekarang kalian saatnya belajar untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Tapi ayah, siapa yang datang pagi-pagi begini? Jadi sebelum bel rumah ini diperbaiki, Kisor dan Fardan akan berdiri di depan pintu dan membuka pintu jika ada tamu. Ya Tuhan, kenapa harus begini? Terlalu berlebihan untuk Fardan yang tidak pernah pulang tepat waktu. Kalau dia ada di rumah, dia bahkan tidak bisa tidur cukup. Baby Bu, aku akan membuatkan kopi hitam untukmu, supaya kau bisa tetap terjaga. Sudah biarkan saja. Aku sudah terbiasa melakukan hal ini. Kalian yang telah membuat kesalahan dan aku yang harus membayarnya. Sudahlah, Maaf, Fardan. tidak apa-apa. Jangan minta maaf. Kalian pergi dan istirahat. Kami akan menjaga pintu. Ini apa, Kak Durga? Kenapa AJ selalu marah-marah? Ini kesalahan kita, Saru. Hari ini hari ulang tahunnya AJ. Itu artinya besok pagi adalah hari spesial untuknya. Dia menunggu datangnya hari ini. Dia ingin menunggu kedatangan seseorang. Ah, begitu. Ya. Sekarang aku mengerti. Besok ibunya Eja akan datang, kan? Siapa namanya? Ah, Nenek. Iya. Ya, besok adalah hari spesial AJ. Sesuatu yang berbeda dan selalu diingat akan terjadi besok. Sudah pasti. Iya, AJ. Bel pintu sudah diperbaiki, AJ. Durga, beritahu aku apabila kau menerima bingkisan untukku. Baik, akan kulakukan. AJ, aku harap hari ini kau berbahagia. Aku merasa sesuatu yang baik akan terjadi hari ini. Satu hal yang pasti, Eja akan mati. Dalam kecelakaan atau mati terbunuh. Dia tidak mungkin dapat serangan jantung. Lagi pula, dia orang yang tidak punya perasaan. Dia harusnya tanya pada kita apa yang kita lakukan di sini. Dia bahkan bisa menanyakan kita tidurnya Laksmi, atau... kau mengharapkan dia mengkhawatirkan kita? Dia bahkan tidak peduli dengan anaknya sendiri. Dia memerintahkan anaknya untuk menjaga pintu semalaman. Paginya mereka disuruh bekerja. Dia itu ayah mertua kita. Tidak peduli seberapa besar perhatian kita padanya. Dia tidak akan pernah menghargai kita apapun. Iya, kau benar. Usaha kita akan dihargai hanya ketika kita menemukan ibu mertua dan teman hidup untuk AJ. Semoga permohonanmu terwujud. Sebetulnya Aksat tidak seperti itu. Dia sering tersenyum. Dia pria bahagia. Dia pernah bilang, kita harus menikmati hidup ini. Suatu hari hidup kita akan berakhir. Dan sebelum itu terjadi, kita harus menjalani hidup kita sebaik-baik yang kita bisa. Tolong tambahkan lada hitam. Itu akan meningkatkan cita rasanya. Kau tidak memasaknya dengan api kecil. Makanan penutup ini lezat. Terima kasih.
Beritahu aku, siapa yang akan kau temui? Pacarmu ya, hah? Apa? Pacar? Tidak mungkin. Orang yang kutemui tidak mungkin pacarnya seseorang. Dia sudah berumur. Dan aku rasa, waktu dia muda sepertinya dia juga orang yang arogan. Aku minta bayaran untuk kue yang kau buat. Hah? Bayaran? Iya, bayaran. Gudan, tunggu dulu. Sudah, biarkan saja. Tidak ada gunanya kau pergi ke sana. Ibu sudah memberitahuku, mereka itu bukan orang baik. Kalau kau pergi ke sana, pasti akan Jangan ribut banyak lagi. bicara. Lihat saja ini. Tadi malam aku memulai lembaran baru. Bagaimana bisa? Aku pergi ke tebing tadi malam. Aku telah menyelamatkan 3 orang. Sesaat aku berpikir aku tidak akan mampu melakukannya dan aku harus mencari pertolongan. Tapi kemudian, aku ingat kata-katamu. Mungkin aku tidak percaya pada diriku sendiri, tapi kau percaya pada aku. Bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Jadi aku menyelamatkan mereka. Siapa mereka? Mereka itu adalah... lupakan saja. Intinya sekarang aku bisa melakukan segalanya. Dan aku akan membereskan semuanya. Tenang saja, semua akan kumulai dengan mendapatkan apa yang menjadi hakmu. Tidak peduli apa yang terjadi pada kue itu, kita telah mengirimkannya kan? Kau telah menghabiskan uang dan bekerja keras untuk membuat kue itu. Jadi tunggulah di sini. Aku akan pergi dan menagih hutang pada mereka. Ibu. Ibu, tolong jangan marah. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan membuatmu merasa bahwa aku tidak sanggup. Aku akan memperbaiki kesalahan yang pernah kubuat dan tidak akan membuat kesalahan lagi. Aku berjanji. Alasan apa yang membuatmu tiba-tiba berubah? Bagaimana ibu bisa percaya kau tidak akan membuat masalah lagi? Ibu, anggap saja semua yang terjadi adalah sebuah mimpi buruk. Dan mimpi itu sudah berakhir. Sekarang tidak akan lagi ada hal buruk. Jadi aku akan ke sana untuk meminta bayaran cuki dan kembali ke rumah. Baik, sampai jumpa. Setiap kau berkata tidak akan membuat masalah, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang akan terlibat hari ini. Berapa lama kau membantuku menunggu Antara? Bukankah kau tahu kalau aku sangat menantikan hari ini tiba? Aku sudah menunggu saat-saat ini lama sekali. Tuan, ini untukmu. Tuan yang terhormat, kami telah mengirimkan kue tepat waktu dan ke tempat yang diminta. Oleh karena itu, kau harus membayar Rp3.500 dalam pecahan uang tunai untuk biaya kuenya. Mohon bayar sesuai harga yang telah disepakati. Aku menunggumu di depan. Keluarlah dan kami tunggu pembayarannya atau aku akan masuk ke dalam. Aku yakin kau tidak ingin dipermalukan di depan para karyawanmu, kan? Lakukan, Paman. Kenapa kau melakukan itu? Kau bicara padaku? Iya, aku bicara padamu. Aku di sini bukan untuk bersikap baik padamu. Aku harap kau membaca tagihanku. Aku mengirimnya karena diperintahkan. Sekarang tolong berikan uangnya. Uang? Ambil suratmu ini. Dan cepat pergi jauh dari sini. Aku tidak pernah memakan kue yang menjijikan seperti itu. Kelebihan 100 gram gula dari yang dibutuhkan. Dan kualitas krimnya sangat buruk. Dan aku tidak tahu apa yang kau tambahkan dengan coklat itu. Sebenarnya, aku tidak tahu mengapa anak menantuku memesan kue darimu. Semua keluarga kaya dari Vijayanagar sampai Choitram, mereka semua memesan kue dari saudariku Chutki. Dia membuat kue terenak. Jadi jangan membuat alasan untuk tidak membayarnya ya. Dengar, Paman.
perlu usaha yang keras untuk membuat kue. Dan memerlukan banyak bahan, seperti gula, gula halus, tepung, buah ceri. Aku membeli buah cerinya dari pasar. Tepung terigu untuk membuat kue. Sepertinya memerlukan usaha keras untuk membuat kue. Pasti kau membutuhkan kerja keras untuk membuat kue yang menjijikan itu. Ngomong-ngomong, apa ini? Makanan prasmanan hari ini. Ini terlalu pedas. Ini terlalu berminyak. Bagaimana kau bisa menyajikan ini? Poha ini kelihatannya menjijikkan. Ini semua adalah menuku. Aku telah mencicipi semuanya dan sangat sempurna. Tidak ada kekurangan, semuanya enak. Menu restoran kami sangat terkenal di seluruh Indonesia. Mungkin saja, tapi tidak ada yang mau membayar untuk makanan seperti ini. Aku tidak menyukainya, kau tidak menyukai kueku. Jadi kau menolak untuk membayarnya dan seharusnya kau mencicipi poha di Japan. Aku baru makan di sana 2 bulan yang lalu. Pohanya sangat lezat. Dan sebenarnya, apa kau tahu? Doha kabir dan juga poha Japan selalu menjadi makanan kesukaanku sejak aku masih kecil. Poha ini tidak sebanding rasanya. Dengan menyajikan makanan ini, kau mungkin akan mendapatkan uang, tapi tidak bisa memenangkan hati orang. Dan ini uang 3.500 rupiah. Dan ini tip 500 rupiah. Ambillah. Dan cepat pergi dari sini. aku tidak menerima sumbangan. Orang yang tidak menghargai uanglah yang mengatakan hal seperti itu. Ini adalah uang yang menjadi hak saudariku. Tagihannya hanya 3.500. Aku hanya akan menerima ini. Terima kasih. EJ menunggu surat itu selama setahun. Hari ini adalah hari yang dia tunggu-tunggu. Benar. Aksat selalu mengabulkan setiap permintaan Antara. Itu sebabnya di hari terakhirnya, Antara menulis beberapa surat. Dia sengaja memberikan surat itu pada temannya yang bernama Polomi. Dan Polomi setiap ulang tahun Aksat tiba, Polomi memberikannya satu surat. Surat itu berisi keinginan Antara dan Aksat akan mengabulkan permohonannya hingga akhir tahun. Dia sangat arogan. Dia selalu berteriak pada orang. Tapi aku telah membalasnya. Beraninya dia menghina kue cutki. Tapi harus aku akui, pohanya itu sangat lezat. Aku akan memesannya kapan-kapan. Maafkan aku. Maaf. Aku selalu membuat kesalahan. Lagi pula hari ini hari yang buruk. Laki-laki arogan itu, maksudku aku telah bertemu dengan pemilik restoran ini. Jadi aku merasa terganggu. Ini, maaf ya. Semua orang bertambah tua, tapi lihat dirimu. Kau kelihatan lebih muda setiap harinya. Polomi. Hai, apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Bagaimana Ayo, tolong kabarmu? duduklah. Terima kasih. Sebetulnya kau tampan, tapi mukamu kelihatan agak kesal. Ada apa? Bukan apa-apa. Aku bertemu dengan orang bodoh. Apa kau sedang marah pada orang lain? Atau pada gadis yang memanggilmu paman? Ya, aku sudah bertemu dengan gadis itu dan mungkin tadi setelah bertengkar denganmu,
Aku rasa dia orang yang sangat aneh. Sebenarnya, ngomong-ngomong, kenapa kau datang ke sini? Semuanya baik? Dengar Aksat, aku datang ke sini setiap tahun kan? Tapi kau ternyata melupakannya. Istrimu dan temanku Antara. Dia memberikan tanggung jawab yang besar kepadaku. Selama ini kau adalah orangnya. Kenapa kau tidak mengatakannya padaku? Karena Antara yang memintaku. Lalu kenapa kau mengatakannya hari ini? Karena ini adalah surat Antara yang terakhir. Pada saatnya semua harus berakhir, Aksat. Kalau begitu, aku pulang dulu. Kau baca saja sendiri. Sampai jumpa. Tuan yang terhormat, kami telah mengirimkan kue tepat waktu dan ke tempat yang diminta. Dan kau harus membayarnya. Omong kosong apa ini? Aksat, kau kenapa? Ini bukan surat dari Antara. Tapi ini adalah tagihan dari gadis kurang ajar itu. Gadis itu sudah menabrakku. Jangan-jangan surat ini sudah tertukar dengan suratnya. Tolong nih. Kemana gadis itu pergi? Aku telah membereskannya. Ibu pasti akan sangat senang. Aku telah memenuhi janjiku pada ibu tanpa membuat keributan. Dan itu terjadi. Sejak aku bertemu dengan gadis itu, aku mengalami banyak masalah. Halo? Halo? Tolong beritahu gadis itu. Tolong. Halo? Tolong jangan jalan dulu. Pinggirkan motormu. Ya ampun, omong kosong apa ini? Dia tidak rela memberikan uangnya. Sekarang dia ingin uangnya kembali. Tapi ini adalah hak Chutki. Aku tidak akan mengembalikannya. Tolong geser sedikit.
Bagaimana aku bisa bertemu dengan orang bodoh itu ya? Membunuhku hanya karena sedikit uang? Bukankah sudah kukatakan bahwa uang ini adalah hak saudariku? Aku tidak akan mengembalikannya. Tunggu! Kau tidak mendengarku. Pencuri! Hei, ada pencuri! Ini yang aku inginkan, bukan uangmu. Ini adalah suratku. Paman, kau mempertaruhkan nyawa kita hanya untuk surat itu. Kita bisa mati. Akshat! Aku mungkin akan mati jika aku kehilangan surat ini. Sekarang aku sudah siap untuk menikah lagi. Akshat, Akshat, apa kau serius? Apa ibu akan mendapatkan anak menantu? Dan apakah anak menantumu mendapatkan ibu mertua juga? Tidak mungkin aku berbohong mengenai hal ini kepadamu, Ibu. Ketahuilah, Ibu, aku ingin menikah lagi dalam waktu 15 hari. Bagaimana Eje tiba-tiba setuju untuk menikah lagi? Dan dalam waktu 15 hari. Selamat ulang tahun, AJ-ku. Aku berjanji untuk bersamamu selama hidupmu. Tapi aku akan pergi jauh dari sini. Dan aku rasa tidak akan cukup permohonan maafku untukmu. Mungkin sampai kapanpun kau tidak akan pernah memaafkanku. Paulomi pasti telah mengatakan bahwa ini surat yang terakhir. Itulah sebabnya aku ingin meminta maaf untuk yang terakhir kalinya. Sekali lagi, tolong maafkan aku. Baju hitam yang pernah kuberikan sangat cocok untukmu. Tolong jangan menangis. Ayo, hapus air matamu. Terima kasih, karena kau telah mendengarkanku. Ini sudah beberapa tahun sejak aku meninggalkanmu. Tapi aku yakin, kau masih sangat mencintaiku dari lubuk hatimu yang paling dalam. Tapi Akshat, aku tidak ingin kau tidak bahagia. Aku ingin kau tersenyum selalu. Aku minta mulailah kehidupan yang baru demi diriku. Kau harus menghilangkan kesepianmu demi diriku. Ini waktu yang tepat. Kau harus lanjutkan kehidupanmu. Suratku telah menjadi bagian dari hidupmu selama ini. Hari ini aku melepaskanmu dari mereka. Tapi ada satu permintaan.
Aku ingin kau bisa menemukan gadis yang baik dan menikahinya. Aku ingin sekali kita berdua menyingkirkan surat ini. Sakit sekali rasanya. Aku tidak bisa menulis lagi. Tolong Akshat, menikahlah lagi. Demi aku, dalam 15 hari sejak kau terima surat ini, kau harus segera memenuhi permintaanku, Akshat. Aku berhasil mendapatkan uangmu. Pertama, aku pikir aku tidak bisa melakukannya. Setelah aku melihat lelaki arogan itu, aku menjadi gugup. Tapi kau tahu, apa yang selanjutnya terjadi? Aku mulai beraksi. Aku bersikap tegas dan aku berhasil mendapatkan uangnya. Kau tahu kenapa? Karena kau selalu mendapatkan masalah ketika kau menyelamatkan aku. Baik itu dari marahnya ibu atau dari ejekan orang. Kau selalu menyelamatkanku. Kau memiliki kebiasaan untuk selalu menyelamatkan aku. Sekarang aku ingin mengambil kebiasaan itu. Carilah gadis yang baik dan nikahi dia. Kau harus mengabulkan permintaanku. Kau pasti mentertawakan aku, Antara. Aku selalu mendengarkanmu. Aku mengabulkan semua permintaanmu. Dan kau telah memanfaatkannya. Cintaku padamu adalah sebuah kebanggaanku. Aku berjanji untuk bersamamu sampai akhir hidupku, Antara. Tapi dengan surat yang ada di tanganku ini, kau telah membuat hancur hatiku dan kebanggaanku. Di balik wajah polos yang kau miliki, tersembunyi kepandaianmu, Antara. Aku menyadarinya hari ini. Permainan yang bagus. Almarhum Nyonya Antara Jindal. Permainan yang bagus.